channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah Nyata Seseorang yang Berdagang di Alam Gaib. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke dalam ceritanya. Ini ada satu kisah horor yang pernah dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya Pak Ahmad. Kejadian itu terjadi di tahun 2002 silam. Sudah hampir 20 tahun yang lalu. Di salah satu perkampungan, Pak Ahmad biasa jualan bakso dengan cara keliling kampung. Dan di satu malam itu, tepatnya di malam Jumat, Pak Ahmad jualan bakso dari pukul 3 sore. Dan biasanya jam 8 malam sudah terlaku habis. Tapi keadaan itu ternyata berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Sampai jam 8, dagangan baksonya Pak Ahmad hanya laku 3 mangkok saja. Pak Ahmad merasa bingung harus kemana lagi menjual dagangannya. Dalam pikirannya terbesit kalau dia ingin mencoba menjual baksonya ke desa sebelah. Mungkin jam segini masih banyak orang yang sedang di luar rumah. Sesampainya di kampung sebelah, kurang lebihnya itu antara jam setengah 10. Di sana ada beberapa orang yang sempat membeli baksonya. Pak Ahmad juga bertemu dengan beberapa pemuda dan juga beberapa bapak-bapak yang sedang ada di gardu. Dan Pak Ahmad sempat diberhentikan karena ada beberapa orang yang membeli baksonya. Di saat mereka sedang makan bakso, ada salah satu warga desa yang menceritakan tentang lingkup desanya, yaitu tentang salah satu pemakaman yang terkenal angker di desa itu. Kalau baru pertama kali masuk desa ini, mohon maaf ya Pak, kalau nanti Bapak lewat di area pemakaman itu, sebaiknya Bapak poyan atau berkata amit atau permisi. Soalnya sering terjadi kalau orang baru yang masuk ke desa ini, biasanya itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Karena dulu pernah terjadi Pak, ada seorang pemuda itu orang sini, tapi mengajak salah satu orang Jakarta yang datang ke kampung ini. Kejadiannya waktu itu jam 1 malam, mereka lewat di area pemakaman dengan jalan kaki. Saat mereka melewati area pemakaman, dia selalu muter-muter di jalan yang sama, sampai dia bisa keluar setelah mendengar azan subuh. Nah, itu salah satu kejadian di area pemakaman. Dan yang kedua, mohon maaf, bukan hanya tentang akar mimang saja, tapi ada sosok-sosok aneh yang sering muncul ketika orang baru itu lewat di area pemakaman itu. Jadi nanti misalkan Bapak lewat di situ, ada suara aneh seperti suara tawa, suara tangisan, Bapak lewat saja. Jangan pedulikan suara itu. Soalnya kalau nanti Bapak menengok, justru akan semakin tersesat karena rasa penasarannya Bapak, ujar salah satu warga menjelaskan kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad yang dikenal dengan orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang gaib. Pak Ahmad membantah apa yang disampaikan warga tersebut. Ah, nggak mungkin Pak, ada sosok-sosok aneh. Semuanya bakal aman kok, ujar Pak Ahmad dengan percaya dirinya. Sampai jam setengah 11 Pak Ahmad masih duduk di gardu dan akhirnya Pak Ahmad pamitan. Permisi Pak, saya mau jalan lagi ya.
ujar Pak Ahmad. "Oh iya, silakan, jawab warga yang ada di gardu. "Soalnya di sana masih ada orang-orang yang sedang bergadang, barangkali mau beli bakso saya." Karena dagangan baksonya masih sangat banyak, akhirnya Pak Ahmad keliling lagi agar baksonya bisa terjual habis. Karena itu adalah salah satu modal terakhir. Dia harus memutar modal itu untuk bisa belanja. Sementara uang tabungan yang di rumah sudah dikeluarkan semuanya untuk membuat bakso hari itu. Makanya waktu itu bagaimanapun caranya agar baksonya itu benar-benar bisa laku di hari itu juga. Dan besoknya kebutuhan yang lainnya itu bisa tercukupi. Singkat cerita, saat Pak Ahmad berkeliling menjajakan dagangannya, dan sampailah Pak Ahmad di area pemakaman kurang lebih berjaraknya hampir setengah kilo. Saat melewati area pemakaman, dirinya mengucapkan permisi, dan di situ Pak Ahmad melihat seperti ada hajatan yang sangat ramai dengan orang-orang yang lalu lalang di tempat hajatan tersebut. Pak Ahmad yang dalam keadaan baksonya yang masih banyak, dia langsung memburu ke arah itu. Sesampainya di sana, satu persatu semua bakso yang dijual oleh Pak Ahmad habis tanpa tersisa. Pak Ahmad sangat senang sekali dan beranggapan kalau ini adalah hari yang terbaik untuknya. Karena malam itu adalah malam yang banyak sekali Pak Ahmad menerima keuntungan dari hasil jual baksonya. Setelah semuanya itu habis terjual, Pak Ahmad langsung membawa gerobaknya untuk dibawa pulang. Saat baru berjalan beberapa langkah dan Pak Ahmad menengok ke belakang, suara hajatan yang tadinya ramai dan orang-orang yang tadi lalu lalang seketika berubah menjadi sangat sepi. Dalam keadaan sadar bahwa di sini ternyata dirinya itu berada tepat di tengah area pemakaman. Sontak saja Pak Ahmad langsung meninggalkan gerobaknya tanpa pikir panjang, dan uang yang ada di dalam kresek ditinggalkan begitu saja. Karena saking ketakutannya, dia berada di tengah pemakaman. Pak Ahmad berlari kocar-kacir dengan sesekali jatuh karena menyandung nisan yang berjajar sampai beberapa kali jatuh. Lalu kemudian Pak Ahmad keluar sampai di luar pemakaman dan Pak Ahmad bertemu dengan salah satu warga, dan warga tersebut menanyakan kepada Pak Ahmad, "Sampean dari mana, Pak? Kok ketakutan seperti itu?" tanya salah satu warga yang menanyakan keadaan Pak Ahmad. Ketika warga itu mau berangkat ke musola karena waktu itu sudah azan subuh, sedangkan Pak Ahmad tidak menyadari selama kurang lebih beberapa jam dia berada di dalam area pemakaman itu. Setelah obrolan dengan warga yang tadi, akhirnya Pak Ahmad mengikuti sampai ke musola, dan Pak Ahmad melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Pak Ahmad minta diantar untuk mengambil gerobaknya di area pemakaman, dibarengi dengan beberapa warga yang ikut mengambil gerobaknya Pak Ahmad yang ada di area pemakaman. Beberapa warga yang membantu dengan mencoba menarik keluar gerobak bakso yang dari area pemakaman. Saat mengeluarkan gerobak itu dari area pemakaman, harus melewati nisan yang berjajar yang sesekali harus belok kanan belok kiri, karena tidak enak melewati tengah-tengah orang yang sudah dimakamkan. Setelah keluar dari area pemakaman tentang uang hasil penjualan baksonya itu, setelah dibuka kantung kreseknya, ternyata semuanya berubah menjadi daun kering. Pak Ahmad yang melihat itu pun seketika jatuh pingsan, karena itu adalah modal dia terakhir dan untuk kebutuhan sehari-hari.
karena tidak percaya uang yang sangat banyak berubah menjadi daun, yang membuat warga sekitar di area pemakaman langsung membawa Pak Ahmad ke salah satu rumah warga, yang Pak Ahmad dalam keadaan pingsan. Namun di dalam pingsannya Pak Ahmad seakan-akan terbawa oleh satu arah, kalau dirinya itu menjual bakso kepada beberapa orang. Bahkan banyak orang yang membeli baksonya. Namun orang itu semuanya berubah, bukanlah manusia, tapi mereka semua berubah menjadi sesosok pocong, sosok kuntilanak, dan sosok orang yang hampir mukanya tidak kelihatan karena wajahnya terlumuri oleh darah yang membuat wajahnya itu tidak terlihat. Pak Ahmad melayani pembeli yang semuanya itu ternyata bukanlah manusia. Dalam pingsan Pak Ahmad benar-benar bisa melihat apa yang baru saja dialaminya. Saat melihat keramaian karena ada hajatan orang yang sedang melangsungkan pernikahan dan dihadiri oleh seluruh hantu-hantu di area pemakaman itu, hampir kurang lebih 1 jam Pak Ahmad pingsan tidak sadarkan diri. Sampai matahari terbit Pak Ahmad baru sadarkan diri. Setelah kejadian itu badannya lemas dengan pikiran yang sangat kacau. Sesampainya di rumah bertemu dengan istrinya, dan istrinya pun menanyakan, "Bapak dari mana saja, Pak? Kok jam segini baru pulang? Apakah ada halangan? Atau ada apa, Pak?" Sementara istrinya menengok ke gerobak bakso yang habis tidak tersisa. Dengan keadaan Pak Ahmad yang masih diam belum menjawab apa-apa atas pertanyaan yang disampaikan oleh istrinya. Pak Ahmad masih lemas karena ia tidak percaya kalau yang dia layani itu adalah hantu. Semuanya adalah arwah-arwah penasaran yang ada di area pemakaman itu. Ketika istrinya menanyakan tentang hasil dari penjualannya, Pak Ahmad menyuruh istrinya untuk membuka kantung kresek itu sendiri, karena semua uang hasil dagangannya berada di kantung kresek tersebut. Setelah dibuka, yang tadinya uang ratusan ribu berubah menjadi daun kering semua. "Loh, Pak, kok daun kering semua ini?" ujar istrinya terkejut. "Ya itulah, Bu, itu yang saya dapat dari hasil penjualan saya semalam," jawab Pak Ahmad. "Maksudnya Bapak apa? Terus kita mau makan apa, Pak? Kalau uangnya itu seperti ini." "Semua uang berubah menjadi daun kering seperti ini." Istrinya Pak Ahmad marah-marah melihat uangnya berubah menjadi daun. Sementara kondisi Pak Ahmad belum bisa berbicara apa-apa, karena dia masih terbayang-bayang dengan apa yang baru saja dialami semalam. Karena emosi istrinya yang sudah menggebu-gebu, akhirnya Pak Ahmad menceritakan tentang kejadian nyata yang dialaminya semalam. Setelah mendengar semua cerita dari Pak Ahmad, istrinya pun terkejut. "Astagfirullahaladzim, Pak, kok bisa begitu?" "Ya sudah, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga itu semua sudah menjadi perjalanan Bapak. Kalaupun kita harus menerima keadaan seperti ini, kita terima. Yang penting keadaan Bapak masih bisa selamat sampai di rumah, tidak seperti mereka-mereka yang sudah di alam lain." Istrinya Pak Ahmad sangat bersyukur karena suaminya itu masih selamat sampai ke rumah. Namun semenjak kejadian itu Pak Ahmad mengalami hal-hal yang sangat menyeramkan. Hampir setiap hari Pak Ahmad mendengarkan suara orang yang memesan baksonya. "Pak, beli baksonya, Pak. Pak, beli baksonya." Terus-menerus sampai pintu rumahnya diketuk-ketuk. Setelah dibuka, Pak Ahmad mencari tahu asal suara itu, tapi tidak ada satupun orang yang ada di depan rumahnya. Dan kejadian itu berulang kali dengan suara perempuan yang semakin kencang. "Pak, beli baksonya, Pak.
Dari dalam rumah istrinya mendengar teriakan seorang perempuan yang hendak membeli baksonya. "Pak, ada yang pesan bakso, Pak," ujar istrinya ketakutan. "Sudah malam seperti ini kok masih ada yang mau beli? Sudah jam berapa ini?" "Sudah jam setengah 12 malam, Bu," jawab Pak Ahmad. "Barangkali itu tetangga, Pak. Coba lihat dulu," pinta istrinya agar Pak Ahmad mengecek keluar. Sesampainya di depan rumah, Pak Ahmad mengecek ke kanan dan ke kiri. Bahkan sampai keluar halaman rumah pun tidak melihat siapapun. Dengan kesunyian malam itu yang tidak ada satu orang pun yang berlalu lalang. Angin berhembus kencang sampai menembus ke tulang, yang membuat Pak Ahmad mulai merasakan ketakutan. Sebenarnya siapa suara itu? Dan dari mana asal suara itu? Sudah 2 hari ini suara itu selalu mengganggu di tengah malam. Pak Ahmad bergumam dalam hati. Tanpa pikir panjang, Pak Ahmad masuk ke dalam rumah kembali dan menutup pintunya. Tidak ada siapa-siapa, Bu, di luar. Tapi suara itu jelas sekali, Pak, di depan rumah. Istrinya Pak Ahmad masih ketakutan. Dari kejadian tersebut, Pak Ahmad dan istrinya mulai merasakan hal-hal yang aneh. Apakah kejadian kemarin ada hubungannya dengan suara-suara yang setiap malamnya terdengar di depan rumah? Ujar istrinya Pak Ahmad. "Maksudnya ibu bagaimana, Bu?" tanya Pak Ahmad. "Ya, kejadian kemarin sewaktu Bapak pulang, Bapak kan bawanya bukan uang. Bapak bawanya daun. Apakah ada hubungannya dengan suara yang mengganggu kita setiap malam?" Istrinya Pak Ahmad penasaran. Mendengar ucapan dari sang istri, Pak Ahmad sampai tidak bisa tertidur karena masih terbayang suasana saat dirinya berjualan di tengah pemakaman dengan banyaknya orang yang berlalu lalang dan memesan baksonya sampai habis tidak tersisa. Di keesokan harinya, di hari ketiga, suara itu datang lagi, tapi waktu itu Pak Ahmad sengaja menunggu suara itu, menunggu di depan pintu kapan suara itu akan muncul. Hampir 2 jam lebih Pak Ahmad menunggu sampai terdengar ketukan pintu, dan secara spontan Pak Ahmad langsung membuka pintu rumahnya. Setelah pintunya dibuka, Pak Ahmad tidak melihat siapa-siapa. Suara ketukan yang sangat jelas, tapi kenapa tidak ada satupun wujud manusia? Terus siapa sosok tersebut? Hampir 3 kali suara ketukan terdengar dan tidak ada satupun orang di depan rumahnya Pak Ahmad. Apakah itu hantu? Tidak mungkin itu hantu. Karena Pak Ahmad yang tidak mempercayai hantu waktu itu hanya yakin dan percaya bahwa itu adalah orang yang iseng. Tetapi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi lagi. Brak! Tiba-tiba pintu rumah terbuka dengan sendirinya. Dicari apakah ada orang, tapi tidak ada satupun orang yang ada di depan rumahnya Pak Ahmad. Pak Ahmad mulai ketakutan dari terdengarnya suara-suara perempuan yang memanggil Pak Ahmad untuk membeli bakso. Suara dentingan sendok dan mangkuk yang setiap jam 12 selalu terdengar. Dan suara gerobak layaknya gerobak itu berjalan. Kejadian itu terus-menerus terjadi, sampai akhirnya Pak Ahmad beserta istrinya meminta bantuan seorang kiai, meminta agar apa yang dialaminya akhir-akhir ini bisa berakhir. Seorang kiai menyarankan kepada Pak Ahmad agar apapun yang pernah dibawa oleh Pak Ahmad, entah itu daun, entah itu apa saja yang dibawa dari area pemakaman itu, agar secepatnya segera dikembalikan. Dan istrinya pun mengingat benar kalau suaminya membawa uang daun dan uang itu masih disimpan dalam kantong kresek. Kantong kresek hitam ditunjukkan. Sang kiai yang melihat isi dari kantong kresek tersebut langsung mengucapkan istighfar.
karena melihat daun yang tadinya berwujud uang yang seketika itu juga berubah menjadi daun, dan melihat ada sosok gaib yang ada di dalam daun tersebut. Daun itu semacam alat untuk jual beli atau semacam alat untuk membeli, tapi itu digunakan di alam lain, bukannya di alam dunia nyata. Kalau dilihat secara kebatinan dengan indera keenam, daun ini memang nyata berubah menjadi alat untuk membeli yang digunakan di alam lain. Dan inilah salah satu hal yang menyebabkan kalau suara-suara yang terdengar selama hampir beberapa minggu yang dialami oleh keluarganya Pak Ahmad, mungkin saja dari daun yang istrinya Pak Ahmad simpan. Ibu kembalikan saja kantong kresek ini ke asalnya. Setelah mendapatkan syarat tersebut, daun yang sudah di dalam kantong dikembalikan ke area pemakaman. Dibuang semuanya, dikeluarkan dari kantong kresek, dan disebarkan dalam area pemakaman itu. Semenjak saat itulah kejadian-kejadian seperti suara memesan bakso, suara-suara ketukan pintu tidak terdengar lagi, dan semuanya pun menjadi kembali normal. Tapi pengalaman mistis, pengalaman horor yang dialami oleh Pak Ahmad membuat dirinya semakin yakin bahwa dunia ini ternyata ada dua alam, yaitu alam nyata dan juga alam gaib. Dan selesai. Semoga dari cerita yang saya sampaikan di sini memberikan pelajaran dan wawasan untuk kita semua. Ambil sisi baik dan hikmahnya agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik untuk kedepannya nanti. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.